Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk masih bisa mengikuti kuliah daring seperti biasanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh Islamiyah. Penghormatan saya kepada Ibu Nur Afni Safarina SPC MPC dan kepada teman-teman seiman seperjuangan. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Psikoanalitik Sosial Karen Horney. Saya Nur Aziza sebagai moderator, Erman Haji Slubi sebagai presentator 1, Dinda Anggraini sebagai presentator 2, dan Nur Anissa sebagai presentator 3. Psikoanalitik sosial. Psikoanalitik sosial secara umum berarti suatu pandangan tentang manusia, di mana ketidaksadaran memegang peranan sentral. Biografi Karen Horney. Karen Horney lahir 16 September 1885 di Jerman. Horney memutuskan untuk berkarir di bidang medis dan masuk sekolah kedokteran di Universitas Freiburg pada tahun 1906. Teori Karen Horney. Manusia berbeda dalam satu totalitas, pengalaman dan fungsinya dan bagian-bagian kepribadian, seperti fisikokimia, emosi, kognisi, sosial, kultural, spiritual, hanya dapat dipelajari dalam kepribadian utuh. Menurut Horney Doktrin Freud, yang terpenting adalah ada 3. Yang pertama, proses dan efek psikis bersifat ditentukan. Yang kedua, semua tingkah laku mungkin ditentukan oleh motivasi tak sadar. Yang ketiga, motivasi yang mendorong manusia adalah kekuatan yang bersifat emosional dan rasional. Aplikasi Horney. Aplikasi Horney terbagi menjadi 2. Yang pertama, psikologi wanita, dan yang kedua, psikoterapi. Psikologi wanita, Horney menyadari bahwa pandangan psikoanalistik tradisional mengenai wanita tidak seimbang. Teori psikologi wanita yang menolak konsep dasar Freud ada 3. Yang pertama, perbedaan pria dan wanita. Bukan sekedar perbedaan anatomi, tetapi lebih sebagai perbedaan harapan sosial dan kultural. Yang kedua, Oedipus kompleks. Kalau Oedipus kompleks berasal dari anatomi, maka peristiwa itu bersifat universal sebagaimana yang dikemukakan oleh Freud. Yang ketiga, cemburu penis. Keyakinan patologik bahwa laki-laki superior dari perempuan yang kemudian menjadi keinginan neurotik untuk menjadi laki-laki. Yang kedua, psikoterapi. Menurut Horney, neuros berkembang dari konflik dasar yang muncul pada masa kanak-kanak. Ketika berusaha mengatasi konflik dasar itu, mereka umumnya memakai salah satu atau 3 kecenderungan neurotik, yakni bergerak mendekat, melawan, atau menjauh. Konflik interpersonal. Horney mengemukakan 10 kebutuhan neurotik. 1. Kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. 2. Kebutuhan partner. 3. Kebutuhan membatasi kehidupan. 4. Kekuasaan. 5. Kebutuhan mengeksploitasi orang lain. 6. Kebutuhan pengakuan sosial. 7. Kebutuhan menjadi pribadi yang dikagumi. 8. Kebutuhan ambisi dan prestasi. 9. Kebutuhan mencukupi diri sendiri. 10. Kebutuhan kesempurnaan. Kelebihan dan kekurangan teori Horney. Teori Horney lebih mudah dipahami dalam menjelaskan konsep kepribadian.
Teori ini mudah dan tidak rumit untuk diterapkan orang awam yang ingin memahami tingkah laku atau kepribadian seseorang. Mereka berpendapat bahwa Harney yang kurang spesifik dalam menjabarkan kepribadian, menyebabkan Harney tidak pernah punya pengikut, sehingga riset tentang teorinya tidak pernah berkembang. Teori psikoanalisis sosial Karen Horney. Banyak yang berpendapat teori Horney tidak dikembangkan menggunakan data yang spesifik atau lebih terperinci, namun lebih banyak menggunakan spekulasi yang sukar diuji. Teorinya banyak didasarkan pada pengalaman klinis dan kontak-kontak pribadinya dengan penderita, dan proses teorinya lebih banyak tentang neurotik. Maka, teori tersebut dinilai tinggi dalam kemampuannya mengorganisasi pengetahuan mengenai neurotik. Penutup. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan teori Horney, dapat diambil bahwa Horney percaya setiap manusia lahir untuk berkembang. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kondisi yang mendukung untuk berkembang, seperti lingkungan kondusif, cinta tulus, dan disiplin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.